Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sinta Yustika Dewi dengan NIM 4301419076 dari Rombel Pendidikan Kimia 19B. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia fisika 2, yaitu kesetimbangan dalam sel elektrokimia atau equilibria in electrochemical cells. Terdapat 3 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua yaitu potensial kimia dari spesies bermuatan, dan yang ketiga yaitu diagram sel. Sebelum membahas subbab yang pertama, di sini saya akan mengenalkan apa pengertian dari sel elektrokimia dan contohnya. Sel elektrokimia adalah perangkat yang dapat menghasilkan kerja listrik di sekitarnya. Contoh dari sel elektrokimia yaitu sel volta komersial yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Sel volta komersial adalah silinder tertutup dengan 2 kuningan penghubung terminal yang menonjol darinya. Satu terminal ditandai dengan tanda positif dan yang lainnya ditandai dengan tanda negatif. Jika 2 terminal terhubung pada motor kecil, elektron mengalir melalui motor dari terminal negatif ke terminal positif sel. Kerja dihasilkan di dalam lingkungan, sedangkan reaksi kimia dan reaksi sel terjadi di dalam sel, dengan persamaannya yaitu min delta G lebih besar sama dengan WA. Ketika kerja listrik yang dihasilkan WL kurang dari atau sama dengan penurunan energi Gibbs atau min delta G dari reaksi sel, maka akan diperoleh persamaan WL kurang dari sama dengan min delta G. Selanjutnya yaitu subbab yang pertama, yaitu definisi. Potensial listrik didefinisikan sebagai kerja yang dikeluarkan untuk memindahkan sebuah muatan positif dengan laju konstan dari posisi dengan potensial 0 ke titik yang ditentukan. Jika V adalah potensial listrik dan W adalah kerja yang dikeluarkan untuk membawa muatan atau Q dari tak berhingga menuju titik tertentu, maka diperoleh persamaan V sama dengan W per Q. Demikian pula jika V1 dan V2 adalah potensial listrik dari 2 titik di dalam ruang, lalu W1 dan W2 adalah jumlah kerja yang sesuai yang diperlukan untuk membawa muatan Q pada titik yang ditentukan. Maka akan diperoleh persamaan W1 plus W12 sama dengan W2, di mana W12 ini adalah kerja untuk membawa Q dari titik 1 ke titik 2. Hubungan ini ada karena medan listrik adalah konservatif, jadi jumlah kerja yang sama harus dikeluarkan untuk membawa Q ke titik 2. Di sini akan muncul pertanyaan, apakah kita membawa langsung W2 atau membawanya terlebih dahulu ke titik 1 lalu ke titik 2, atau W1 ditambah W12. Oleh karena itu akan muncul persamaan baru W12 sama dengan W2 dikurangi W1. Dari persamaan V sama dengan W per Q, kita memperoleh persamaan lagi, yaitu V2 dikurangi V1 sama dengan W12 per Q. Perbedaan potensial listrik antara 2 titik adalah kerja yang dikeluarkan untuk mengambil sebuah satuan muatan positif dari titik 1 ke titik 2. Dengan menerapkan persamaan V2 dikurangi V1 sama dengan W12 per Q untuk mentransfer jumlah muatan yang sangat kecil, kita memperoleh persamaan W12 sama dengan min dWL sama dengan E dikali dQ, di mana E ini ditulis untuk beda potensial dari V2 dikurangi V1, dan dWL ini adalah usaha yang dihasilkan. Subbab yang kedua yaitu potensial kimia dari spesies bermuatan. Untuk menemukan hubungan antara potensial listrik dan kecenderungan lepas potensial kimia, kita mempertimbangkan sistem 2 bola M dan M aksen dari logam yang sama. Lalu dibiarkan potensial listrik mereka menjadi V dan V aksen. Jadi jika kita mentransfer sejumlah elektron yang membawa muatan dQ dari M ke M aksen, kerja yang dikeluarkan pada sistem
diproduksi dari persamaan V2 dikurangi V1 sama dengan W12 per Q sama dengan min dWl sama dengan dalam kurung V aksen dikurangi V dikali dQ. Kerja yang dihasilkan adalah dWl. Jika transfer dilakukan secara reversibel, maka dengan persamaan min dG lebih besar dari dWa, kerja yang dihasilkan sama dengan penurunan energi Gibbs sistem dWl sama dengan min dG, sehingga diperoleh persamaan dG sama dengan dalam kurung V aksen dikurangi V dikali dQ. Tetapi dalam hal potensial kimia dari elektron atau μe, jika Dn adalah mol elektron yang ditransfer, kita memiliki persamaan Dg sama dengan μe aksen dikali Dn dikurangi μe dikali Dn. Mol Dn elektron membawa muatan negatif dq sama dengan min F dikali Dn, di mana F adalah muatan per mol elektron. F bernilai sebesar 96.484,56 kolom per mol. Dengan menggabungkan hasil kedua persamaan ini, setelah pembagian dengan Dn, maka dihasilkan persamaan μe aksen dikurangi μe sama dengan min F dikali V aksen dikurangi V, yang diatur ulang menjadi μe sama dengan μe aksen ditambah F dikali V aksen dikurangi F dikali V. μe dijadikan potensial kimia elektron dalam M ketika V bernilai 0, maka diperoleh persamaan μe sama dengan μ aksen ditambah F dikali V aksen. Persamaan ini adalah hubungan antara kecenderungan lepas elektron μe dalam fase dan potensial listrik fase. Kecenderungan melepaskan diri adalah fungsi linear dari V. Perhatikan bahwa persamaan 13 ini menunjukkan bahwa jika V bernilai negatif, maka μe bernilai lebih besar daripada saat V bernilai positif. Dapat ditunjukkan bahwa untuk setiap spesies bermuatan dalam fase, diperoleh persamaan μe sama dengan μe ditambah Zi dikali F dikali V, di mana Zi ini adalah muatan pada spesies. Untuk elektron Ze sama dengan min 1, jadi persamaan μe sama dengan μe ditambah Zi dikali F dikali V akan berkurang menjadi persamaan μe sama dengan μe aksen ditambah F dikali V aksen dikurangi F dikali V. Untuk elektron persamaan 13 membagi potensial kimia μe dari spesies menjadi dua suku. Untuk suku yang pertama yaitu μe adalah kontribusi kimia terhadap kecenderungan melepaskan diri dalam dua fase dengan komposisi kimia yang sama, karena hanya merupakan sebuah fungsi dari T, P, dan komposisi. Yang kedua yaitu Zi dikali F dikali V adalah kontribusi listrik untuk kecenderungan melepaskan diri, tergantung pada kondisi listrik fase yang dimanifestasikan oleh nilai V. Subbab yang terakhir yaitu diagram sel. Sel elektrokimia digambarkan oleh diagram yang menunjukkan bentuk teroksidasi dan tereduksinya zat elektroaktif serta spesies lain yang mungkin terlibat dalam reaksi elektroda. Elektroda logam ditempatkan di ujung diagram, zat atau gas yang tidak larut ditempatkan pada posisi interior yang berdekatan dengan logam. Spesies atau zat yang larut ditempatkan di tengah diagram. Diagram sel yang lengkap digambarkan oleh keadaan semua zat dan konsentrasi atau aktivitas dari bahan terlarut. Dalam diagram sel yang singkat, informasi ini dapat dihilangkan jika tidak diperlukan dan jika tidak terjadi kemungkinan kesalahpahaman. Diagram dibatasi oleh garis vertikal. Untuk garis vertikal putus-putus, itu menunjukkan persimpangan antara dua fase cair yang bercampur. Garis vertikal ganda putus-putus
menunjukkan persimpangan antara dua fase cair yang bercampur yang mana persimpangan tersebut dihilangkan, digunakan untuk memisahkan spesies larut yang berbeda dalam fase yang sama. Berikut ini merupakan contoh dari diagram sel yang dituliskan secara lengkap dan diagram sel yang dituliskan secara singkat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.